Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KD Motor, masih bersama saya Kang Deni. Ya, kali ini kita akan melakukan pengecekan total di unit ini ya, atau bahasa kerennya itu general check up. Ya, apa itu general check up? Itu pengecekan keseluruhan ya, di keseluruhan komponen di bagian mobil ini ya, apakah masih layak pakai atau tidak, terutama di sektor mesin ya. Karena seperti pesan dari ownernya, di bagian mesin itu ada suara-suara kasar dan juga ada rembesan-rembesan oli di bagian bawah. Nah, dari itu akan kita lakukan pengecekan detail di bagian mesin ya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info-info menarik dari channel KD Motor ya, terutama tentang perblazeran agar blazernya tetap lestari. Ya, tahap awal akan kita lakukan cek visual ya, atau kita lihat dari mana saja ada rembesannya atau dari mana saja ada komponen-komponen yang kurang bagus atau kurang baik. Nanti akan kita cek. Setelah cek visual, mungkin berikutnya akan kita cek suara-suara yang aneh ada dari mana ya. Oke, gitu. Oke, kita cek langsung ya. Ini dia penampakan ruang mesinnya ya. Kita lihat. Oke, cukup normal. Ini hanya cover businya aja tidak ada ya. Nah, di sini ada basa-basa sedikit. Oke, nanti kita akan cek bagian bawah juga. Ada yang aneh-aneh ya. Ya, kita lanjut di bagian bawah. Nah, untuk di bagian bawah emang ini ada kebocoran parah ya. Ini akan kita cek semuanya, bagian bak karter dan juga maupun seal trip as depan ataupun seal maupun as, karena kita lihat dari bagian atas juga ada sedikit rembesan dari arah sana. Nah, itu dari arah sana ada sedikit rembesan juga, bukan sedikit ya, mungkin banyak atau banyak. Nah, kita cek semua sampai bagian belakang juga ya, karena ini basahnya tembus sampai bagian belakang juga. Akan kita cek semuanya ya. Terus selanjutnya akan kita tes suara ya. Untuk di bagian gearbox ini sepertinya aman ya, hanya ada sedikit tembus di bagian seal atasnya itu. Untuk bagian bawahnya aman, itu ada di atas tuh yang bagian sambungan substeel ya. Sekarang akan kita nyalakan, kita tes suara. Ada di mana ada suara kasarnya. Oh iya, untuk engine mounting kita lihat engine mountingnya sudah pecah. Nah, nanti akan kita sarankan ke ownernya juga untuk ganti, kayaknya kiri kanan ya. Oke. Ya, mesin akan kita nyalakan ya, kita hidupkan. Berikut ini penentuan indikatornya. Ada beberapa bagian indikator yang mati ya, yaitu lampu cek engine atau lampu mil dan juga indikator brake ya, atau juga rem tangan. Juga di bagian tengah itu ada indikator, biasanya indikator seat belt ya, seat beltnya. Kalau seat belt nggak nyala juga ya. Langsung saja kita hidupkan untuk mesinnya. Oke, mesin sudah hidup ya. Kita lihat untuk indikator aki normal ya, pengisiannya, juga indikator pressure oli kita lihat normal juga ya. Kita cek untuk di ruang engine-nya ya. Ya, untuk suara sepertinya normal ya, hanya ada suara klak-klak gitu ya. Dan juga kebocoran di bagian manifold sepertinya nih ya. Dan bagian manifold juga ada suara siulan ya dari arah sini. Ini akan kita cek ulang kembali. Selanjutnya akan kita
bongkar untuk area ruang timing belt. Akan kita lakukan pengecekan untuk seal no kanasnya dan juga seal perkas dan juga kelayakan timing beltnya ya. Sedang kita lakukan pembongkaran ya, area depannya akan kita cek, kita lihat untuk bagian dalamnya apakah ada kebocoran atau tidak. Sedang kita lepas untuk timing belt ya. Akan kita lakukan pengecekan seal truk as bagian depan ya, karena sepertinya kebocoran ada di bagian seal truk depan ya, kebocoran parah. Bagian seal noken as jadi terlihat cukup kering ya, tapi semisal sudah mulai rembes akan kita sekalian ganti juga. Timing belt sudah kita lepas ya. Ini dia penampakan di bagian puli krok as depan ya. Ini basah ya, ini kemungkinan kebocoran ada seal krok depan, kebocoran sampai bawah, dan juga bagian bak karter kemungkinan memang bocor juga ya. Dan berikut ini penampakan dari timing beltnya ya. Ini sepertinya ori ya. Dari number partnya ini masih sedikit terlihat, ada ujungnya dua-dua, kemungkinan ori, tapi kita tidak tahu nih untuk pemakaiannya sudah berapa lama karena kita cari tidak ada catatan timing beltnya. Oke, jadi untuk unit ini belum lama dibeli oleh ownernya ya, jadi beliau beli dari daerah Nganjuk ya, baru beberapa hari saja. Dan tindakan owner ini bagus ya, jadi sebelum kita pakai memang harus kita lakukan pengecekan total. Memang kondisinya seperti ini ya, lihat ya untuk kebocoran di bagian seal karkas depan ya. Ini nanti akan kita ganti, juga akan kita bersihkan juga ya kotoran-kotorannya. Di bagian atas untuk seal noken as kan kita cek juga, dan juga ini ya untuk baut, ternyata ini nongol ya, kemungkinan longgar. Ini kiri kanan sama, ini akan kita rapikan juga ya, takutnya kena puli macet bisa bikin timing belt putus ya. Jadi untuk bagian seal noken asnya, seal noken as sepertinya masih aman. Sudah mulai sedikit ada rembesan bagian yang sini, mungkin akan sekalian kita ganti saja. Bagian water pump masih bagus ya, ini sepertinya belum lama ya. Ya, selanjutnya ini sedang kita lakukan pelepasan di bagian railing injektor dan juga throttle body ya. Dan juga untuk posisi throttle bodinya akan kita kembalikan ke posisi aslinya ya. Ini sudah dibalik, nanti akan kita lepas lalu kita bersihkan, lanjut akan dikembalikan ke posisi aslinya ya. Dan juga injektor akan kita kalibrasi ya, kita lakukan tune up saja ya. Oke, ini dia seal truk as sudah kita lepas. Bisa kita lihat ya, ini sudah bocor parah. Untuk bagian injektor sudah kita lepas juga. Untuk bocoran di cover sepertinya memang hanya ada di bagian sini saja ya. Busi sedang kita lepas juga, akan kita cek ya. Kondisi businya ya, sudah tipis ya. Untuk pembakarannya sepertinya normal, tapi untuk kondisi businya memang sudah tipis.
Ya, selanjutnya untuk bagian cover valve ini akan kita lepas juga ya sekalian, akan kita bersihkan juga, dan nanti akan kita lanjut dengan bersihan bagian bawah dan juga pembongkaran bak karter, juga pergantian filter olinya juga ya. Ya, selain pengecekan seal yang rembes atau yang bocor, kita juga akan melakukan pengecekan di bagian selang-selang ya. Misal ada selang yang sudah tidak layak, akan kita ganti ya. Sedang kita lakukan pengecekan seperti bagian selang radiator atas ini ya, sudah keras, ini kemungkinan akan kita ganti, dan juga selang ini ya, kita lihat ini sudah terluka ya. Ini dia bagian cover valve ya, sudah kita lepas ya. Ini akan kita bersihkan. Ini dia penampakannya, dan juga kemungkinan untuk sealnya ya, seal labelnya akan kita ganti karena terlihat ini sudah tipis ya. Selanjutnya akan kita bongkar bagian bawah ya, atau lepas bak karter ya. Jadi aktivitas yang kita lakukan kali ini yaitu selain general check up atau functional total, kita lakukan juga penanganannya. Maka dari itu kenapa langsung kita bongkar ya, kan kita langsung tangani untuk permasalahan-permasalahan seperti yang bocor tadi ya. Jadi akan kita tangani. Oke. Nah, selain komponen mesin, berikutnya juga akan kita lakukan pengecekan di bagian-bagian lainnya juga. Oke, gitu terus. Oke, akhirnya sudah selesai ya pengerjaan kita dari awal sampai akhir. Dan saat ini mobil sudah siap ya. Untuk pengerjaan kemarin ya, dari awal sampai akhir kita lakukan dari tahap pengecekan secara keseluruhan ya, atau kemarin kita bilang general check up ya, sampai kita temukan permasalahan-permasalahannya dari mana saja ya, dan kita temukan beberapa parts yang sudah tidak layak pakai ya. Dan kita lanjut dengan pembongkaran di area-area yang ada rembesan maupun bocor ataupun partsnya sudah tidak layak. Kita lakukan pembongkaran dimulai dari pelepasan bak karter, pelepasan seal karkas, melakukan as, dan sekalian kita cek layakan untuk timing beltnya ya. Dan juga untuk di bagian atas untuk cover kita lepas ya, karena cover sudah di lem-lem dan ternyata ada bagian lem yang sudah retak-retak, jadi kita lepas. Dan juga di bagian injektor kita lepas ya, bisa kita lepas maupun filter bensinnya karena akan dilakukan tune up ya. Juga di bagian throttle bodinya kita lepas ya, karena untuk throttle bodinya, untuk posisinya kita balik kembali seperti aslinya ya, karena sebelumnya posisi throttle bodinya dibalik ya. Dan bagian sini ya, bagian exhaust kita lepas juga karena sebelumnya di bagian pak signal potnya ini bocor. Dan juga kenapa exhaustnya dilepas, ternyata ada baut yang patah ya, jadi bautnya terlebih dahulu akan kita lepas ya. Nah, setelah semuanya terlepas, kita lakukan pembersihan ya, pembersihan part satu persatu secara keseluruhan. Dan juga untuk bagian injektor kita lakukan kalibrasi ya, kita semprot, kita bersihkan ya. Setelah semuanya selesai, semuanya part kumpul sudah bersih, lalu kita lakukan pemasangan kembali. Dan kita lakukan pemasangan yang paling awal itu di bak karter ya. Bak karter kita pasang lebih awal karena supaya dia fringnya bagus ya, merata. Dan kita lanjut pemasangan seal karkas ya, seal karkas bagian depan yang rembesnya sangat parah. Dan juga untuk seal knock on as kita ganti juga. Setelah itu kita lanjut pemasangan injektor, pemasangan throttle body, tentunya pastinya kita ganti. Dan juga pemasangan exhaust ya, exhaust setelah terlebih dahulu untuk bautnya yang patah kita ganti ya. Dan juga untuk markingnya kita ganti.
Dan untuk bagian cover balap kita pasang juga ya, dan untuk sealnya kita ganti. Setelah sebelumnya untuk bagian cover balapnya kita repair terlebih dahulu ya, dan kita cat ulang seperti satunya. Dan di bagian part yang paling vital yaitu timing belt kita ganti juga ya. Kita ganti timing belt set menggunakan merek Ina. Dan tidak lupa juga untuk catatan timing beltnya kita ganti ya, atau kita tulis. Kita tulis karena supaya kita tahu ya untuk usia pakainya. Ya, setelah itu kita pasang semuanya untuk perintelannya, dan juga untuk bagian engine mounting sebelah kiri kita ganti ya. Setelah semua terpasang, kita masukkan oli, kita tuangkan oli. Lalu setelah itu mobil kita nyalakan normal, dan kita lakukan penyemprotan tune up dan sebagainya. Dan ternyata di hari selanjutnya mobil ada kendala ya, yaitu tidak mau hidup. Ya, setelah kita cek satu persatu, cek dan recheck, ternyata kita temukan permasalahan untuk bensinnya tidak mau naik ya. Tidak mau nyembur. Kita cek di railing injektor pun, kita cek di bagian bawah, kita cek soket, sudah kita gedor-gedor untuk tangkinya, itu tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Dan akhirnya kita turunkan untuk tangkinya, kita turunkan tangkinya, kita cek, ternyata kita temukan masalah ada di bagian soket ya, kabel. Jadi kabel motor full pumpnya di bagian tengah itu ada sambungan, itu sambungannya nempel ya, panas ya, menyebabkan konslet dan full pumpnya rusak ya. Dan langsung saja kita ganti full pumpnya, dan kita pasang kembali, kita naikkan, dan kita tuang bensin, dan alhamdulillah mobil nyala kembali. Oke, setelah itu kita lakukan, setelah bagian engine selesai, kita lakukan pengecekan di bagian kaki-kaki. Setelah sebelumnya, ketika saya melakukan pengecekan di bagian mesin, kita melihat bagian disc rem itu kemakan ya, kikis ya kan. Jadi bisa disimpulkan untuk ampas remnya itu habis. Setelah itu kita bongkar, kita cek, dan ternyata memang ampas remnya sudah habis ya, sudah tinggal besinya saja. Kita bongkar untuk bagian depan ini, kiri kanan ya kan, kita buka, dan kita cek juga untuk bagian bearing. Bagian bearing untuk bagian sebelah kiri ini kita servis untuk bearingnya, dan bagian sebelah kanan kita ganti ya untuk bearingnya, karena untuk bagian kanan ini sangat dengung sekali. Kita putar itu bisa berputar kencang sendiri dia. Lalu kita ganti, dan juga untuk kampas rem kita ganti juga. Setelah sebelumnya untuk bagian disk ya, bagian disk kita ratakan terlebih dahulu ya, ratakan manual, kita ratakan manual menggunakan garis gerindra dengan cara diputar ya. Setelah di bagian rem depan selesai, kita pindah ke bagian roda belakang ya, rem belakang kita cek, dan ternyata untuk kampas rem memang sudah tipis. Setelah sebelumnya juga kita lihat di bagian rem tangan itu sudah tinggi ya jalannya. Nah, kita cek, ternyata kampas sudah tipis. Lalu kita cek wheel cylinder. Sebelumnya kita lihat tuh rasanya aman ya, karena nggak ada tetesan atau rembesan untuk di bagian wheel cylindernya. Jadi kita putuskan untuk wheel cylinder hanya kita bersihkan saja. Dan setelah kita bongkar, ternyata bagian wheel cylinder itu macet ya. Jadi wheel cylinder itu seperti tidak berfungsi sebelumnya. Dan ternyata pas kita cek, kita rem, saluran oli ke belakang atau saluran minyak rem ke belakang itu tidak ada ya, tidak sampai. Nah, jadi untuk bagian ke belakang ini itu tersumbat. Jadi ya sebelumnya untuk bagian rem belakang itu tidak berfungsi. Dan kita lakukan pengecekan satu persatu, kita cek master rem, cek semburannya, dan ternyata semburannya normal. Dan ternyata kita temukan masalah itu dari ABS-nya ya. Jadi ABS untuk bagian ke belakangnya itu tidak berfungsi ya. Jadi dia mampet gitu. Akhirnya setelah itu kita coba cek recheck, kita bongkar-bongkar, dan setelah dicoba itu ternyata masih tetap tidak bisa. Akhirnya untuk ABS-nya kita ganti ya. Setelah itu kita pasang kembali, dan juga untuk master remnya ya terlebih dahulu kita kuras terlebih dahulu, kita bersihkan. Setelah itu kita pasang, dan juga untuk bagian
Kampas rem dan wheel cylindernya kita ganti baru juga ya. Kampas rem kita ganti baru dan juga wheel cylindernya kita ganti baru. Nah, setelah itu kita masukkan kembali untuk minyak remnya, dan setelah itu alhamdulillah pengereman normal kembali ya, bagian depan maupun bagian belakang. Ya, dan setelah untuk di bagian pengereman bagian depan dan belakang sudah selesai, lalu kita beralih melakukan pengecekan di bagian AC ya. Untuk bagian AC kita cek keseluruhan, kita bongkar, dan kita temukan untuk ekspansi dan juga oli sudah sangat hitam. Maka kita lakukan bongkar keseluruhan, kita lakukan flashing. Dan untuk bagian kondensor dan juga selang-selangnya, karena bukan orinya, kita ganti lagi kembali menggunakan ori ya. Setelah itu untuk dryer juga kita ganti dan kita pasang kembali. Alhamdulillah untuk AC normal kembali dan dingin kembali. Dan juga ya, setelah sebelumnya untuk bagian elektrikalnya ya, ataupun relay fan-nya kita rapikan terlebih dahulu ya. Setelah sebelumnya di sini tuh numpuk relay yang digunakan untuk fan AC ya. Jadi kemarin tuh untuk relaynya tidak menggunakan relay bawaannya atau relay aslinya. Jadi akhirnya kita kembalikan lagi, kita normalkan lagi menggunakan relay aslinya ya. Dan juga untuk di bagian dalam ya, untuk jalur dari switch AC-nya maupun indikator speedometer yang sebelumnya pada mati kita nyalakan kembali ya. Dan juga untuk lampu-lampunya kita ganti untuk lampu speedometer. Dan ada satu lagi yaitu special request dari ownernya, yaitu untuk mengganti master couplingnya ya. Karena sebelumnya master couplingnya masih ori dan lumayan keras ya. Kita ganti menggunakan master coupling modif. Dan juga untuk bagian kapar busi yang sebelumnya tidak ada kita pasang ya. Ini kita ganti menggunakan baru. Dan juga untuk tabung reservoir ya. Ini terakhir kita pas pengetesan ternyata untuk tabung reservoirnya ini bocor ya, karena untuk pipa-pipanya sudah patah. Dan ini dia ya hasilnya. Untuk pengerjaan kita dari mesin sudah halus kembali ya. Yang sebelumnya ada suara-suara kasar dan juga maupun suara-suara siulan itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi untuk mesin sudah normal kembali. Begitu juga untuk bagian pengereman atau di bagian kaki sudah normal kembali ya. Untuk pengereman sudah bagus. Juga untuk yang di bagian AC maupun bagian elektrikal sudah normal kembali semuanya. Untuk AC yang pastinya dingin kembali ya. Ya, cukup sekian yang bisa kita sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan bersama saya Kang Denny, salam hangat. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info menarik di channel KD Motor, tentunya tentang perbelajaran. Dan untuk teman-teman dimanapun Anda berada, jangan lupa ya jaga kesehatannya, karena bulan-bulan ini lagi musim-musimnya ya simpan daroba ya, banyak yang sakit, termasuk saya sendiri ini baru sembuh dari sakit ya, dari pemulihan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.